Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas menulis ala Benny Arnas di dalam sesi membaca karya. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang ditulis oleh saya sendiri. Cerita ini tentu saja saya peruntukkan untuk anak-anak saya dengan nilai-nilai yang saya pikir penting untuk mereka percayai, untuk mereka hikmati, dan untuk mereka amalkan. Cerita ini tentu saja seperti Kumala dan Kuslina masih meminjam karakter binatang, karakter hewan, yaitu karakter burung, dengan judul Sekarang Pini Bisa Terbang. Sekarang Pini Bisa Terbang. Penulis Benny Arnas. Ilustrator Agustini Erli Sofi. Desainer dan penata letak Avandi. Pini adalah burung pipit yang manja. Walau umurnya sudah 40 hari, ia belum juga bisa terbang. Suatu hari, ibunya meminta saran teman-teman Pini. Teman-temannya pun memberikan ide. Baiklah, kata Ibu Pini. Bibi akan mencobanya, ujarnya lega. Ketika terjaga keesokan paginya, Pini tidak melihat ibunya di sarang. "Ibu! Ibu!" teriaknya berulang kali. Hari sudah siang, tapi Ibu Pini belum juga pulang. Pini mulai kelaparan. "Aku tidak bisa begini, aku bisa mati." Pini cemas sekali. Pini mulai mengepakkan sayapnya. Hari pertama, ia jatuh di ranting. Hari kelima, ia mulai bisa terbang rendah di udara. Pini terus mencoba. Hari-hari berikutnya, Pini sudah bisa terbang. Pini juga sudah bisa mencari makanan sendiri. Suatu hari, Pini pulang ke sarang seperti biasa. Tanpa disangka-sangka, ibunya sudah menunggu di sarang. "Ibu kemana saja?" teriak Pini. "Aku rindu sekali." "Maafkan ibu, nak," jawab ibunya. "Semua ini demi kebaikanmu." Ibunya langsung memeluk Pini. Teman-teman Pini pun mendekat. "Berhari-hari kami dan ibumu memperhatikanmu di kejauhan. Kamu berusaha keras sekali. Sekarang kamu sudah bisa terbang," seru mereka bersemangat. Sejak itu, Pini sering terbang bersama teman-temannya. Mereka bermain sambil mencari makan dengan riang gembira. Sebagaimana pembacaan cerita anak saya sebelumnya, ketika dalam Kumala dan Kuslina, saya dan istri, khususnya istri saya sebagai penulisnya, menginginkan sekali untuk dua nilai penting sampai kepada anak-anak, yaitu tentang terus melakukan hal-hal yang ia sukai. Kedua, betapa pentingnya lingkungan atau teman yang baik ketika bergaul. Dan dalam cerita yang berjudul Sekarang Pini Bisa Terbang yang baru saja saya bacakan untuk teman-teman sekalian, untuk adik-adik sekalian, ada 3 nilai penting yang ingin diketengahkan, baik saya sebagai penulisnya atau yang ingin sekali anak-anak saya dapatkan. Yang pertama, yaitu menjadi seorang anak itu tidak berarti menjadi sosok yang manja. Sosok yang selalu manja karena ada orang tuanya. Dalam hal ini yaitu ibunya yang selalu dekat. Pini tadi adalah
bentuk bagaimana anak-anak seharusnya menjadi mandiri, lambat laun, dan sampai akhirnya dia bisa terbang sendiri. Yang kedua, bagaimana peran orang tua? Dalam hal ini seorang ibu salah satunya, agar ia tidak terlena untuk terus memanjakan anaknya, agar ia tidak standby 24 jam untuk melakukan apa saja yang anaknya inginkan, agar dia bisa menjadi bank pribadi yang selalu terbuka untuk anaknya mendapatkan dan membeli apa saja dengan uang dari brankas tersebut. Tidak, ini juga mengingatkan kepada orang tua agar kita segera bangkit, agar kita sadar bahwasanya apabila kita terlalu memanjakan anak-anak, apabila kita terlalu memberikan apa saja yang mereka inginkan, hal ini akan berakibat kita lupa bahwasanya mereka seharusnya bisa mengerjakan hal itu sendiri, mereka bisa bangkit lebih cepat daripada seharusnya, sehingga nanti mereka bisa menjadi sosok karakter atau pribadi yang mandiri ketika waktunya mereka dilepas oleh orang-orang tuanya ke dunia luas, ke dunia yang sebenarnya, ke kehidupan yang lebih kompetitif bersama orang-orang yang lain juga. Sedangkan yang ketiga masih sama. Ternyata seorang ibu di dalam kisah sekarang Pini bisa terbang, bisa sadar bahwasanya ia harus melakukan sesuatu segera kepada Pini agar anaknya tidak menjadi anak yang manja, anak yang susah terbang, anak yang hanya menunggu makanan, anak yang selalu dibangunkan oleh sang ibu. Karena ternyata Pini ini memiliki teman-teman yang peduli kepadanya. Teman-teman inilah yang akhirnya memberikan saran kepada sang ibu. Di sini penting sekali lingkungan atau teman bergaul yang benar, lingkungan atau teman bergaul yang peduli, lingkungan atau teman bergaul yang memberikan kritik saran untuk kemajuan diri kita. Bahkan dia juga bukan hanya memberikan sesuatu yang berarti untuk sang anak, tapi juga bisa memberikan masukan atau sesuatu yang berarti bagi ibunya untuk kemudian menjadi jembatan disampaikan kepada sang anak. Disinilah sebenarnya peran lingkungan, peran teman bergaul di dalam dunia anak menjadi sangat penting tanpa jauh dari ibu sebagai figur yang paling dekat kepada anak itu sendiri.